Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Suci yang menghidupkan hati dengan keimanan dan takwa yang hakiki. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, sang uswatul hasanah bagi seluruh alam. Sahabat kultum yang dirahmati Allah, puasa bukan hanya menahan haus di tenggorokan, juga bukan menahan lapar yang tak tertahankan. Akan tapi puasa adalah madrasah tazkiyah, adalah sekolah penyucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Ayat ini merupakan janji bahwa kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki bukan pada tumpukan materi, akan tetapi pada kebersihan hati. Lalu, apa kaitannya bulan Ramadan dengan penyucian hati? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita di bulan Ramadan ini fasilitas yang begitu steril dari gangguan luar. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ketika pintu surga terbuka lebar, maka rahmatnya memancar. Ketika pintu neraka tertutup rapat, maka ampunannya mendekat. Ketika setan terbelenggu dengan rantai, maka kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk menyucikan jiwa mudah digapai. Dan inilah promo bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Namun, jangan sampai kita tertipu dengan kabar setan terbelenggu. Karena mengapa? Karena setan telah menciptakan sistem yang menggoda kita secara otomatis. Setan telah menanamkan ranjau-ranjau syahwat dan syubhat dengan apa yang sekarang ada pada genggaman kita. Sahabat kultum yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan benteng yang Allah berikan kepada kita untuk menjaga kita dalam menyucikan jiwa. Namun lihatlah betapa sering benteng ini runtuh bukan karena serangan pedang, akan tetapi karena layar kecil yang sedang kita pegang. Melalui media sosial, mata kita berkelana melihat dunia yang penuh warna, namun hampa tanpa makna. Pasar-pasar digital mulai menyibukkan kita dari syahdunya tarawih, yang harusnya hati menjadi jernih, malah kotor dan letih. Nabi SAW bersabda, "Tu'radul fitnah 'alal qulubi kal hasiri udan-udan." Fitnah akan disodorkan, fitnah akan ditampilkan pada hati manusia bagaikan anyaman tikar, sehelai demi sehelai. Setiap kita scroll layar, selembar demi selembar, maka beraneka fitnah muncul menjalar. Konten yang singgah di layar kita bukan perkara yang remeh. Apa yang kita dan anak-anak kita konsumsi di media sosial bukan sekedar hiburan atau informasi belaka. Menurut kacamata Nabawi, apa yang kita lihat di media sosial adalah fitnah yang diam-diam mencuci otak kita, yang diam-diam merubah dan menyetel pola pikir kita, menyetel gaya hidup kita. Tujuannya apa? Tujuannya satu, agar manusia ketika Dajjal datang menerima ajakannya tanpa ada keraguan. Karena mengapa? Karena pola pikir manusia saat itu sudah selaras dengan ajakan dan ajaran yang dibawa oleh Dajjal. Nabi SAW bersabda, "Wa ma suni'at fitnatun mundu kanatid dunya saghiratan wala kabiratan illa li fitnatid Dajjal." Tidaklah satu fitnah itu dibuat sejak zaman ini ada, sejak dunia ini ada, baik itu kecil, baik itu besar, melainkan dibuat untuk mempersiapkan kedatangan Dajjal. Sahabat kultum yang dirahmati Allah, informasi yang salah dari sosmed perlahan melekat dan tumbuh menjadi keyakinan dalam diri kita.
Lalu keyakinan ini kita wariskan pada generasi berikutnya sehingga menjadi normal, bahkan menjadi budaya. Pada saat itu, timbangan antara kebenaran dan kebatilan mulai tersamarkan, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya mulai terasingkan, dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Nabi SAW bersabda, "Bada'ad dinu ghoriban wa sayaudu ghoriban." Agama ini muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang asing itu. Siapakah mereka orang-orang asing itu? Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Orang-orang asing itu adalah mereka yang menghidupkan agamanya, yang berpegang teguh pada agamanya tatkala orang lain meninggalkannya. Maka dari itu, mari kita manfaatkan sisa Ramadan yang kita punya untuk memperkuat benteng agama dalam diri kita. Jangan sampai bulan ini pergi tanpa ada bekas yang nyata. Tutup layarmu, buka mushafmu. Mari kita tinggalkan keramaian pasar, dekati sholat dengan sabar. Biarkan setan terbelenggu, jangan sampai sistemnya membelenggu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.